Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah agroteknologi mengenai pemuliaan dan perbanyakan generatif tanaman. Nah, sebetulnya kalau kita bicara pemuliaan tanaman itu adalah suatu ilmu atau seni tentang perbaikan sifat-sifat genetik tanaman agar lebih bermanfaat bagi manusia. Jadi, kalau kita bicara tentang bagaimana kepentingan pertanian itu bagi kesejahteraan manusia, maka pemulihan tanaman menjadi salah satu ilmu yang sangat penting dan strategis. Nah, pemanfaatan sumber daya genetik tentu dalam hal bagaimana memperbaiki sifat tanaman. Pertama adalah faktor-faktor yang diturunkan. Nah, tanaman-tanaman yang dibudidayakan saat ini merupakan hasil pemulihan dengan sifat yang lebih baik dibandingkan dengan tetuanya. Tentu kita berharap dari waktu ke waktu pengembangan ilmu pemulihan itu akan penting peranan dalam memperbaiki sifat-sifat tanaman. Nah, apa peranan pemulihan itu? Nah, pemulihan itu yang pertama perannya adalah dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan penduduk, tentu bagaimana semua kebutuhan hidup masyarakat bisa terpenuhi tentu berawal dari tingginya produktivitas tanaman, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas hasil. Di samping bicara tentang peningkatan produksi, juga bicara tentang kualitas hasil. Kualitas hasil juga sangat mempengaruhi banyak hal bagi kehidupan manusia. Baik dari yang namanya mungkin barangkali perubahan rasa, aroma, bahkan juga dari sisi bentuk. Nah, kemudian yang terakhir peranan pemulihan itulah pemecahan masalah dalam budidaya tanam. Ya, kalau kita budidaya tanaman itu menyangkut banyak hal, mulai dari bibit, kemudian pemupukan, kemudian hama dan penyakit, semuanya itu adalah berhubungan dengan faktor-faktor yang penting dalam budidaya tanaman, yang akan mempengaruhi produksi. Nah, kalau kita bicara semua itu berkaitan dengan yang namanya berbagai faktor, baik itu faktor iklim maupun faktor esensial seperti energi, sinar hara dan sebagainya, kemudian faktor pengganggu hama penyakit, dan juga hubungan antara faktor lingkungan atau faktor luar dengan faktor genetik tanaman. Sehingga faktor-faktor itulah yang mempengaruhi terhadap peningkatan produksi, peningkatan kualitas, dan pemecahan masalah dalam budidaya tanaman. Nah, pemulihan tanaman sangat dipengaruhi oleh sistem perbanyakan tanaman. Nah, konsep dasar yang dipegang dalam hal perbaikan tanaman itu adalah proses dan kondisi internal organisme akan mengendalikan, akan mengontrol pertumbuhan, perkembangan, dan potensi hasil. Nah, kalau kita bicara tentang kondisi internal organisme itu adalah berkaitan dengan faktor-faktor genetik. Nah, sifat-sifat yang dibariskan melalui pengadaan informasi ini, misalnya bentuk, ukuran, warna, rasa, resistensi, toleransi, potensi hasil, dan lain-lain sebagainya. Nah, semua faktor-faktor itu dikendalikan oleh yang namanya gen. Nah, pengendalian gen itu ada yang bersifat satu gen atau monogenik, terutama pada sifat-sifat kuantitatif, kualitatif seperti warna bunga, rasa, dan sebagainya. Kemudian yang dikendalikan oleh banyak gen atau sifatnya poligenik, misalnya hasil panen, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang siklus hidup tanaman, tentu hal yang penting dalam menjaga kelangsungan hidup tanaman. Mulai dari yang namanya pembelahan sel, kemudian ada namanya gamet jantan dan gamet betina. Yang penting juga adalah penyerbukan dan pembuahan. Kemudian zigot,
baru menghasilkan biji. Nah, setiap tanaman akan melalui siklus hidup yang seperti ini. Tidak ada satupun tanaman yang tidak melakukan ini. Nah, barangkali masing-masing tanaman juga berbeda sistemnya. Nah, tipe perkembangbiakan tanaman. Kalau kita bicara siklus hidup tadi, seperti yang saya katakan, tipe perkembangbiakan tanaman itu ada dua. Yang pertama adalah seksual atau generatif dan aseksual vegetatif. Ya, kalau kita bicara tentang pembiakan atau perbanyakan tanaman secara seksual, tentu adalah tanaman-tanaman yang melakukan penyerbukan. Baik itu menyebut sendiri, menyebut silang, pembuahan, kemudian terbentuk biji, maka dari biji akan menghasilkan tanaman baru. Kemudian secara aksesual, melalui jaringan vegetatif, yaitu bistek, sambung, kultur jaringan, cangkok, dan lain-lain sangat banyak. Semuanya juga akan menghasilkan tanaman baru. Tetapi perbedaannya adalah pada penyerbukan atau pembiakan secara seksual itu akan menghasilkan tanaman baru, tentu sifatnya akan bervariasi. Sementara kalau kita bicara tentang pembiakan secara aseksual akan menghasilkan sifat turunannya yang identik atau sama secara genetik dengan tanaman induk. Nah, kita mulai dengan perkembangbiakan tanaman secara kawin atau seksual. Nah, bagian penting yang perlu kita pahami dari perbanyakan atau pembiakan tanaman secara seksual ini adalah yang pertama adanya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Jadi setiap tanaman memiliki alat kelamin jantan dan betina. Kemudian didahului oleh yang namanya peristiwa penyerbukan, yaitu sampainya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Dan selanjutnya diikuti dengan pembuahan, yaitu peleburan benang sari dan putik. Nah, proses terjadinya perkembangan secara seksual itu ada melalui beberapa cara. Yang pertama adalah konjugasi alat kelamin belum jelas. Kemudian yang kedua isogami, dua sel gamet atau kelamin yang berukuran sama besar. Kemudian anisogami, dua sel gamet besarnya tidak sama. Dan yang terakhir penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan. Nah, itulah beberapa cara sebetulnya bagaimana perkembangbiakan secara seksual itu berlangsung. Nah, komponen penting dalam perkembangbiakan secara seksual itu adalah bagian penting dari perkembangbiakan. Nah, proses perkembangbiakan secara seksual berlangsung dalam bunga. Oleh sebab itu, perlu memahami tentang yang namanya struktur bunga. Nah, secara umum struktur bunga itu ada 4 komponen utamanya. Yang pertama adalah kelompok bunga, mahkota bunga, organ kelamin jantan atau gamet jantan yang disebut dengan stamen, dan organ kelamin betina yang disebut dengan pistil. Nah, dilihat dari komponen utama yang menyusun bunga itu, maka perkembangbiakan tanaman secara seksual itu dikelompokkan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah bunga lengkap dengan bunga tidak lengkap. Jadi kalau kita bicara dengan bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian. Yang terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, stamen, dan pistil. Ini adalah contoh pada bunga tembakau. Kemudian yang kedua adalah bunga tak lengkap. Apabila tidak memiliki 1 atau lebih dari bagian bunga itu. Baik itu kelopak bunga,
atau mungkin mahkota bunga, stamen, dan pistil. Maka jika seandainya satu atau lebih dari bagian keempat komponen utama tidak ada, berarti termasuk dia bunga tidak lengkap. Jadi bunga tidak lengkap itu seperti adalah bunga padi. Nah, selain berdasarkan struktur utama atau komponen utama penyusun bunga itu, maka berdasarkan kelamin jantan dan kelamin betina, bunga juga dikelompokkan atas dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki dua organ kelamin. Jadi dalam satu bunga itu mempunyai dua organ kelamin, atau stamen dan pistilnya pada satu bunga, atau disebut dengan bunga biseksual atau bersifat biseksual. Ini adalah contohnya adalah bunga padi. Jadi bunga padi itu termasuk bunga yang bunganya bersifat sempurna, karena pada satu bunga itu memiliki stamen dan pistil. Kemudian bunga tak sempurna. Jadi bunga tak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu bunga saja pada satu organ kelamin. Nah, nanti ada bunga jantan saja dan ada bunga betina saja. Dan dia bersifat uniseksual. Maka kalau kita lihat dari baik itu komponen utama maupun penyusun kelamin pada bunga itu, semua bunga lengkap adalah bunga sempurna. Tapi bunga tak lengkap belum tentu bunga sempurna. Nah, selain komponen utama dan kemudian kelamin yang menyusun bunga itu, maka setiap tanaman itu akan memiliki sifat-sifat pembiakan seksual yang berbeda dilihat dari letak bunganya. Maka berdasarkan letak bunga itu, maka ada disebut dengan tanaman berumah satu. Kemudian ada nama tanaman berumah dua. Tanaman berumah satu atau monoecious adalah tanaman yang memiliki organ kelamin jantan dan betina terdapat pada satu tanaman, tetapi pada bagian yang berbeda. Ingat, berbeda dengan bunga lengkap tadi. Kalau bunga lengkap adalah pada satu bunga terdapat kelamin jantan dan betina. Tetapi tanaman berumah satu itu atau manusia itu adalah organ kelamin baik jantan dan betina terdapat pada satu tanaman, tetapi pada bagian yang berbeda. Ini adalah contohnya pada tanaman jagung. Jadi tanaman jagung itu memiliki bunga jantan dan bunga betina pada bagian yang berbeda pada tanaman. Jadi bunga jantan itu terletak pada bagian atas, kemudian bunga betina terletak pada bagian bawah. Kemudian tanaman berumah dua atau dioecious ialah tanaman yang memiliki organ kelamin jantan dan betina pada tanaman yang berbeda. Nah, contoh adalah pada tanaman salak pondoh. Jadi salak pondoh itu memiliki bunga jantan pada suatu tanaman dan di sisi lain bunga betina pada satu tanaman. Jadi bunganya terpisah antara tanaman jantan dengan tanaman betina. Nah, barangkali itu saja terkait dengan materi pembiakan tanaman secara seksual. Terima kasih.